Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Yang terhormat pendiri Pondok Pesantren Ain Rafiq, Bapak Kiai Haji Ahmad Rafiq Rashad. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Ain Rafiq. Yang saya hormati Majlisul Asatidzah. Yang saya hormati Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Pondok Pesantren Ain Rafiq, serta seluruh santri dan santriah Pondok Pesantren Ain Rafiq yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara rutinan kita, yakni Majlis Dzikir wa Ta'lim Pondok Pesantren Ain Rafiq. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, serta kepada kita selaku umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah majlis zikir yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Hidup kita setiap hari tidak pernah terlepas dari nikmat yang Allah berikan. Allah menciptakan kita dengan segala kelebihannya dan melimpahkan nikmat yang luar biasa. Bahkan hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh seperti udara yang kita hirup dan kesehatan yang kita rasakan merupakan anugerah yang begitu besar. Mudah-mudahan ketika kita pandai bersyukur, Allah tambahkan nikmat itu, Allah tambahkan kebaikan itu. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kata Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu, Allah tambahkan kebaikan itu. Akan tetapi wala in kafartum, dan jika kalian kufur maka inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita jangan pernah berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah ada yang tahu bagaimana caranya bersyukur? Caranya bersyukur yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya? Yaitu kita yakini, pahami bahwa apa yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai wasilahnya saja, tapi yang mengizinkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memahami semua yang datang itu dari Allah, kita tidak akan mudah gelisah dan kecewa karena kita paham semua yang Allah datangkan dalam hidup kita, keluarga kita, rumah tangga, urusan ekonomi, semua yang Allah datangkan dalam hidup kita merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Perbanyak membaca kalimat thayyibah, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, maka katakan alhamdulillah. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan atau menyulitkan, maka tetap katakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Kenapa demikian? Karena kita percaya di balik sesuatu yang tidak baik akan ada sesuatu yang baik yang sedang Allah siapkan untuk kita. Makanya bersyukur itu bukan hanya karena baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada si baik di balik sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan saat ini. Insya Allah Pak, insya Allah Bu, orang-orang yang senantiasa mendawamkan kalimat dalam hari-harinya, Allah akan bahagiakan hidupnya. Allah bahagiakan hidupnya. Kenapa Allah membahagiakan hidupnya? Karena dia sudah merasakan cukup dengan apa yang Allah berikan di dalam hidupnya. Sampai yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah bersyukur dengan amal kita. Bagaimana caranya?
kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Jadi bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semua hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan usia, gunakan untuk taat kepada Allah. Marilah kita senantiasa untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan kita maksiat, mau sampai kapan kita jauh dari Allah, mau sampai kapan kita berhenti untuk berbuat maksiat, maka caranya adalah dengan bersyukur melalui amal perbuatan terbaik. Seperti salatnya diperbaiki, baca Qur'annya diperbaiki. Besok hari Senin Bu, kalau bisa dan masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan panjang umur oleh Allah, maka marilah kita melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis pada setiap minggunya. Maka tadi kita telah melaksanakan sholat zuhur, kemudian membaca mulisin tuduror, berzikir bersama, dan sekarang taklim. Ini adalah bagian apa? Syukur dengan amal kita. Kalau sudah begini, Masya Allah, bahagia hidup kita. Sampai kapan kita bersyukur? Sampai kita kembali kepada Allah, sampai kita dipanggil dengan panggilan yang kita rindukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa seorang disebut dengan an-nafsul mutmainnah? Kenapa seorang disebut dengan jiwa-jiwa yang tenang? Karena selama hidupnya ia sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Maka saya mengajak Bapak, Ibu, semuanya yang hadir di sini untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau itu hal kecil atau hal besar, mau itu enak atau pahit, kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Caranya bersyukur itu terbagi menjadi 3 seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati, kemudian yang kedua bersyukur dengan lisan, dan yang ketiga adalah bersyukur dengan amal perbuatan. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita, Allah akan menambahkan kebaikan kepada kita. Akan tapi kalau kita tidak bersyukur, Allah akan mengurangi kenikmatan kepada kita. Mungkin cukup sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.